Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria dengan NPM 214111095 dari kelas MBI Akuntansi 21. Di sini saya akan memaparkan materi tentang investasi. Yang pertama, eh, apa itu investasi? Investasi adalah cara mengalokasikan dana atau aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ketika kita berinvestasi, kita pada dasarnya berharap bahwa nilai dari aset yang kita miliki akan meningkat seiring waktu. Investasi dapat dilakukan di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, reksadana, dan bahkan bisnis. Yang pertama ada jenis-jenis investasi, yaitu saham. Membeli saham berarti kita memiliki sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Saham bisa memberikan keuntungan dalam bentuk dividen dan apresiasi harga saham. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Membeli obligasi berarti kita meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan bunga secara periodik dan pengembalian pokok peminjaman pada akhir periode. Yang ketiga ada properti. Investasi di sektor properti meliputi pembelian tanah, rumah, atau bangunan komersial dengan harapan nilainya akan meningkat atau mendapatkan penghasilan dari sewa, mendapatkan penghasilan dari sewa. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Yang kelima ada investasi alternatif. Hal ini mencakup barang koleksi emas, seni, dan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam kategori konvensional. Selanjutnya yaitu manfaat investasi. Yang pertama, pertumbuhan kekayaan. Investasi dapat membantu kita meningkatkan nilai kekayaan kita seiring waktu. Yang kedua, mengatasi inflasi. Investasi yang baik dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada laju inflasi, sehingga menjaga daya beli kita. Yang ketiga, pemasukan pasif. Beberapa investasi seperti properti, sewaan, dan dividen saham dapat memberikan pemasukan pasif yang stabil. Yang keempat, mencapai tujuan finansial. Investasi dapat membantu kita mencapai berbagai tujuan finansial seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Selanjutnya yaitu risiko investasi. Yang pertama ada risiko pasar. Nilai investasi dapat naik dan turun tergantung kondisi pasar. Yang kedua ada risiko likuiditas. Tidak semua investasi mudah dicairkan menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai. Yang ketiga risiko kredit. Terutama pada obligasi. Ada risiko penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok peminjaman. Yang keempat, risiko inflasi. Inflasi yang tinggi bisa mengurangi nilai investasi, terutama investasi dengan imbal hasil tetap. Selanjutnya ada tips memulai investasi. Yang pertama, kenali profil risiko, yaitu tentukan sejauh mana Anda siap menerima risiko. Profil risiko bisa konservatif, moderat, atau agresif. Yang kedua, tetapkan tujuan investasi. Apa yang ingin Anda capai dengan investasi ini? Apakah dana untuk pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah? Contohnya seperti itu. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan menaruh semua dana itu di satu jenis investasi. Sebar dana kita di berbagai instrumen untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Yang keempat, pelajari instrumen investasi. Sebelum memulai, pastikan kita dapat memahami instrumen investasi yang kita pilih. Yang kelima, tentu saja konsistensi. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Lakukan investasi secara konsisten dan berkala. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.